Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada minggu ke-9 ini kami akan membahas materi mengenai pajak penghasilan wajib pajak badan. Silakan simak videonya. Nama saya Vicky Devano Pramudita Nainggolan dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Nah, pertama kita akan membahas mengenai konsep wajib pajak badan. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui nih, apa sih pengertian dari badan? Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk badan sendiri itu dapat berupa perseroan terbatas, CV, ataupun perseroan lainnya. Lalu juga ada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan atau perkumpulan atau yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Lalu yang kedua ada objek pajak penghasilan. Apa sih pengertian dari objek pajak penghasilan? Jadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namun terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Di antaranya ada yang pertama bantuan atau sumbangan serta harta hibahan. Hal ini itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang kedua ada warisan, ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura. Dan yang terakhir ada penghasilan lain sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu selanjutnya ada penghasilan kena pajak. Untuk pengertian dari penghasilan kena pajak kan kita sudah bahas dalam minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak. Yang pertama, kita itu harus menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final harus diperhatikan juga. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, tunjangan, dan sebagainya. Lalu ada biaya bunga, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Jangan lupa juga biaya-biaya yang harus dikenai pada biaya penyusutan dan amortisasi. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu kita harus memperhatikan biaya-biaya mana sih yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak ini sebagaimana diatur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi ini tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Lalu ada tambahan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya ternyata memperoleh kerugian, maka kerugian itu tidak terdapat penghasilan kena pajak, maka kerugian tersebut itu akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Sekarang kita akan membahas perbedaan laporan fiskal dengan laporan komersial.
Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan laporan komersial adalah informasi akuntansi yang dibuat dan disusun berdasarkan prinsip dan sifatnya netral. Lalu secara umum, pembeda laporan keuangan fiskal dan komersial yakni laporan keuangan fiskal mengacu pada sistem perpajakan, sedangkan laporan keuangan komersial mengacu pada standar akuntansi keuangan. Berikut adalah perbedaan yang lebih rinci antara dua laporan tersebut. Pertama, laporan keuangan fiskal. Dalam laporan keuangan fiskal, penghasilan dan pendapatan pada laporan keuangan fiskal dianggap sama, karena penghasilan merupakan penambah ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak. Lalu untuk beban dan biaya pada laporan keuangan dianggap sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Lalu untuk metode perhitungan persediaan pada laporan keuangan fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode rata-rata atau average dan metode FIFO. Lalu untuk metode penyusutan pada laporan keuangan fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dan garis menurun. Lalu untuk laporan keuangan komersial, pendapatan dan penghasilan pada laporan keuangan komersial dianggap sebagai komponen yang berbeda, namun keduanya masuk dalam laporan keuangan. Kemudian untuk beban dianggap berbeda dengan biaya, karena biaya merupakan manfaat ekonomi di masa mendatang. Lalu untuk metode perhitungan persediaan dapat menggunakan 3 metode, yakni FIFO atau first in first out, metode average, dan LIFO atau last in first out. Lalu untuk metode penyusutan menggunakan 3 metode, yakni metode garis lurus, garis menurun, dan metode jumlah unit. Lanjut ke rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal. Terdapat 2 jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal beda tetap, yakni perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak karena transaksi tertentu yang hanya diakui menurut pajak atau akuntansi dan tidak akan hilang di periode lain. Lalu ada rekonsiliasi fiskal beda waktu, yakni kondisi ini muncul karena ada perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, meskipun transaksi dan nilai biaya sama, tapi alokasi waktunya berbeda. Terdapat 2 macam koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif, yakni laba fiskal bertambah atau rugi fiskal akan berkurang, sehingga laba fiskal akan lebih besar dari laba akuntansi. Yang artinya, kalau perusahaan itu untung, maka laba kena pajaknya akan jadi lebih besar. Lalu kalau perusahaannya rugi, maka ruginya akan jadi lebih kecil. Contoh koreksi positif, misalnya biaya untuk pemegang saham, pembentukan dana cadangan, imbalan berupa natura bukan uang, pajak penghasilan dan denda administrasi, serta selisih penyusutan komersial yang lebih besar dari fiskal. Lalu yang kedua, koreksi fiskal negatif, yakni laba fiskal akan berkurang atau rugi fiskal akan bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba akuntansi. Artinya, kalau perusahaan itu untung, maka laba kena pajaknya akan jadi lebih kecil. Lalu kalau perusahaan itu rugi, maka ruginya akan jadi lebih besar. Contoh koreksi negatif, misalnya penghasilan dengan PPh final, penghasilan yang bukan objek pajak, terus selisih penyusutan komersial yang lebih kecil dari fiskal, serta penghasilan yang ditunda pengakuannya. Ini merupakan contoh laporan rekonsiliasi fiskal. Karena terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, maka akan terjadi koreksi fiskal yang bisa positif dan negatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhitungan PPh Badan. Pajak penghasilan PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha, seperti perusahaan dan lembaga. PPh Badan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP yang merupakan selisih antara penghasilan bruto dan juga biaya-biaya yang diperkenankan dengan tarif saat ini sebesar 22%. Setiap tahun wajib pajak Badan wajib mengisi dan menyampaikan juga SPT tahunan, yaitu SPT 1771 yang mencakup data identitas perusahaan, PKP, dan juga pajak terutang. Beserta laporan keuangan sebagai lampirannya,
Batas waktu penyampaian SPT adalah 30 April di tahun berikutnya, dan keterlambatan dapat mengakibatkan denda. Memahami PPh Badan sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan pengelolaan keuangan perusahaan yang efisien. Selanjutnya itu perhitungan PPh Badan. Dimisalkan untuk pendapatan dari penjualan sebesar 1.200.000.000 dan juga pendapatan bunga sebesar 50 juta, di mana penghasilan brutonya yaitu 1,2 M ditambah 50 juta, jadi sebesar 1.250.000.000. Lalu untuk biaya yang diperkenankan yaitu ada biaya operasional sebesar 600 juta, lalu ada biaya gaji sebesar 200 juta dan juga biaya penyusutan sebesar 100 juta, di mana total biaya tersebut yaitu 600 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta dan menghasilkan 900 juta. Lalu selanjutnya itu dihitung penghasilan kena pajaknya atau PKP. Jadi penghasilan kena pajak ini sendiri berasal dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Lalu untuk PKP-nya yaitu 1.250.000.000 dikurangi dengan 900 juta. Hasilnya sebesar 350 juta. Lalu untuk PPh Badan yaitu adalah PPh Badan sama dengan PKP dikalikan dengan 20% sesuai materi yang ada atau ketentuan yang ada. Jadi PPh Badannya yaitu sebesar 350 juta dikali 22% atau 350 juta kita kali dengan 0,22 menghasilkan 77 juta. Selanjutnya yaitu pengisian SPT tahunan wajib pajak badan. Pengisian SPT tahunan wajib pajak badan dimulai dengan mengisi data identitas perusahaan, termasuk nama, NPWP, dan juga alamat lengkap. Selanjutnya, wajib pajak harus mencantumkan penghasilan bruto yang diperoleh selama tahun pajak yang mencakup semua jenis pendapatan. Setelah itu, wajib pajak harus menghitung dan mencantumkan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti biaya operasional, gaji, dan biaya lainnya. Dari sini, hitung penghasilan kena pajak atau PKP dan mengurangi penghasilan bruto dengan total biaya yang dikurangkan. Selanjutnya, hitung PPh Badan yang terutang dengan mengalihkan PKP dengan tarif PPh yang berlaku yaitu sebesar 22%. Setelah semua data diisi, SPT harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan dan juga disampaikan ke kantor pajak sebelum batas waktu yaitu 30 April di tahun berikutnya. Dan juga lampirkan laporan keuangan termasuk neraca dan laporan laba rugi untuk mendukung informasi yang diberikan dalam SPT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go public. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%, dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah yaitu 3%. Apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Ketentuan tarif fasilitas. Fasilitas berupa penurunan tarif pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 dan berlaku sejak tahun pajak 2013. PP nomor 77 tahun 2013 ini juga merupakan amanat dari pasal 17 ayat 2B Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengurang PPh Badan Terutang. Jadi, pengurang PPh Badan Terutang adalah mekanisme dalam perpajakan yang memungkinkan wajib pajak badan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.
Ini bisa sangat membantu dalam meringankan beban pajak dan mengatur keuangan perusahaan dengan lebih efisien. Lalu, elemen pengurang PPh badan terutang ada dua, yaitu kredit pajak dan kompensasi rugi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kredit pajak. Jadi, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak yang dimaksud dapat berupa yang pertama yaitu PPh pasal 21, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Lalu yang kedua yaitu PPh pasal 22, yaitu pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Lalu yang ketiga yaitu PPh pasal 23, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, serta imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang PPh. Lalu yang keempat yaitu PPh pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Lalu yang kelima yaitu PPh pasal 25, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu PPh pasal 26, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang PPh. Lalu dengan adanya kredit pajak ini dapat meringankan beban WP dalam membayar pajaknya, terutama keuangan bisnis atau perusahaan yang dijalankannya. Nah, berikut contoh perhitungan kredit pajak. Kita ke gambar yang pertama, yaitu PPh terutangnya sebesar 5 juta, dan untuk kredit pajaknya ada beberapa, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain, termasuk PPh pasal 22 sebesar 50 juta, lalu pemotongan pajak dari modal, yaitu PPh pasal 23, 80 juta, lalu kredit pajak luar negeri, masuk ke PPh pasal 24 sebesar 100 juta, lalu pembayaran pajak sendiri, yaitu PPh pasal 25 sebesar 50 juta. Dan kredit pajak ini dijumlahkan menjadi sebesar 280 juta. Dan PPh terutang dikurangi dengan PPh yang sudah dikreditkan, jadi 500 juta dikurangi dengan 280 juta. Dan PPh terutang yang masih harus dibayar yaitu sebesar 220 juta. Nah, untuk contoh selanjutnya, yaitu terdapat PPh penghasilan yang terutang sebesar 80 juta. Lalu kredit pajaknya ada beberapa, yaitu potongan pajak dari pekerjaan, termasuk PPh pasal 21 sebesar 5 juta, pemungutan dari pajak oleh pihak lain, termasuk PPh pasal 22 sebesar 10 juta, pemungutan dari pemotongan pajak dari modal, termasuk PPh pasal 23 sebesar 5 juta, lalu kredit pajak luar negeri, PPh pasal 24, yaitu 15 juta, dan yang terakhir, dibayar sendiri oleh wajib pajak sebesar 10 juta. Lalu jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan sebesar 45 juta. Jadi, pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang dikurangi oleh jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan. Jadi, 80 juta dikurangi 45 juta menjadi 35 juta. Nah, dalam perhitungan PPh terutang dengan adanya kredit pajak, ada dua kondisi akhir, yaitu PPh terutang lebih bayar atau PPh terutang kurang bayar. Jadi pengertian dari pajak penghasilan kurang bayar adalah PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud sebelumnya. Lalu kekurangan pembayaran PPh yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT. Sedangkan PPh lebih bayar adalah apabila PPh yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebelumnya, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran PPh dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Berikut sanksi-sanksinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompensasi rugi. Jadi, kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak atau DJP ataupun berdasarkan SPT tahunan PPh mengalami kerugian fiskal. Lalu, sebagaimana yang diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki dua jenis akuntansi keuangan,
yaitu akuntansi komersil dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial merupakan aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan yang diperoleh melalui suatu proses akuntansi secara umum. Sedangkan akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan atau SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Jadi, dengan kata lain, perhitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak, tax compliance, dari hasil perhitungan fiskal ini nantinya akan diketahui apakah wajib pajak tersebut mengalami kerugian fiskal ataupun tidak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh perhitungan kompensasi rugi fiskal. Jadi, PT ABC dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut. Pada tahun 2017 adalah kondisi laba sebesar 200 juta. Dan tahun 2018 adalah rugi sebesar 300 juta. Dan 2019 ada laba yaitu nihil. Tahun 2020 ada laba sebesar 200 juta. Dan tahun 2021 ada laba sebesar 700 juta. Nah, perhitungan kompensasi kerugian PT ABC dilakukan sebagai berikut. Ada rugi fiskal tahun 2016 sebesar 1 miliar 200. Ditambah dengan laba fiskal tahun 2017 sebesar 200 juta. Jadi sisa rugi fiskal tahun 2016 adalah 1 miliar. Lalu pada tahun 2018 ada rugi. Ini tidak ditambahkan atau dikurang. Jadi sisa rugi fiskalnya tetap sama yaitu sebesar 1 miliar. Begitu juga pada tahun 2019 karena laba fiskalnya yaitu nihil. Jadi sisa rugi fiskal pada tahun 2016 tetap sama. Lalu pada tahun 2020 ada laba fiskal sebesar 200 juta. Jadi sisa rugi fiskal tahun 2016 yaitu sebesar 800 juta. Dan laba fiskal tahun 2021 sebesar 700 juta. Jadi sisa rugi fiskal pada tahun 2016 adalah 100 juta. Contoh perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 kerugian mengkompensasi seluruh laba fiskal sehingga tidak terdapat laba fiskal, yang artinya tidak ada pajak terutang. Pada tahun pajak 2018, PT ABC kembali mengalami kerugian. Kerugian tersebut juga dapat dikompensasi dengan perhitungan jangka waktu terpisah dengan kerugian pajak pada tahun 2018. Laba tahun pajak 2019, 2020, dan 2021 juga dikompensasikan seluruhnya dengan kerugian yang tersisa sehingga tidak ada pajak terutang. Pada tahun 2021 masih tersisa kerugian fiskal tahun 2012 sebesar 1 juta. Karena telah melewati jangka waktu 5 tahun, kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan lagi. Nah, selanjutnya yaitu angsuran PPh pasal 25. Jadi, untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun, apabila wajib pajak bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 maupun bukan termasuk orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak diwajibkan untuk pengangsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibagi 12 atau banyak bulan dalam bagian tahun pajak. Lalu dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Lalu besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar dan wajib pajak badan yang baru terdaftar yang bukan merupakan hasil merger atau likuiditas atau perubahan bentuk usaha dari wajib pajak yang sebelum sudah ada adalah nihil. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Berikut contoh perhitungan dari angsuran PPh pasal 25. Jadi PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto setahun lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto atau laba fiskal dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar 120 juta setahun. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2011 sebagai berikut.
Penghasilan neto atau laba fiskal tahun 2011 adalah sebesar 120 juta rupiah. Jadi PPh terutangnya yaitu tarif pajak sebesar 25% dikali penghasilan neto yaitu sebesar 120 juta sama dengan 30 juta rupiah. Jadi besar angsuran PPh pasal 25 bulan tahun 2011 adalah 1/12 dikali 30 juta. Yaitu jadi per bulan yang harus diangsur oleh PT Mulia sebesar Rp2.500.000. Dan untuk contoh selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi, Tuan Beni, TK0, terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Penghasilan neto setahun sebesar 100 juta dikurangi dengan PTKP karena TK0 berarti sebesar 54 juta. Jadi 100 juta dikurangi 54 juta menjadi 46 juta rupiah. Jadi PKP atau penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 46 juta rupiah. Jadi PPh terutang yaitu sebesar 5% dikali 46 juta rupiah. Jadi sebesar 2.300.000 rupiah. Besar angsuran PPh pasal 25 April 2019 adalah 1/12 dikali 2.300.000. Jadi setiap bulannya angsuran yang harus dibayar oleh Tuan Beni adalah sebesar 191.66,67 rupiah. Nah, itu tadi merupakan serangkaian pembahasan mengenai pajak penghasilan wajib pajak badan. Semoga materi yang kami bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.